Markawi, tolong panggilkan warga untuk berkumpul di sini. Baik, Adipati. Jan on jan lang ko che palang ko che punya lo aing kan sapa kung kapan di cekena tedu cepur. Jan on jan lang ko che palang ko che punya lo aing kan sapa kung kapan di cekena tedu cepur. Dan on koce palang koce punya lo aing kan sapa kung kapan dicekena teduh capur. Dan on koce palang koce punya lo aing kan sapa kung kapan dicekena teduh capur. Lau Piango, ku perintahkan kau membangun masjid. Aku ingin kau membangun masjid di Pulau Madura ini. Aku ingin kau membangun masjid di Sumenep ini. Dan onjin laku cepat laku cepung nyelo aing kan sabakung kapan dicakana tedung cepur. Dan onjin laku cepat laku cepung nyelo aing kan sabakung kapan dicakana tedung cepur. Dan onjin laku cepat laku cepung nyelo aing kan sabakung kapan dicakana tedung cepur. Bangun. Ayo bangun. Bangun semuanya. Ini pasti gara-gara keputusan Adipati yang kurang tepat, sehingga kita bisa tertidur dan mengigu bersamaan pula. Apa ini bertanda tidak baiknya rencana sang Adipati mempercayakan pekerjaan pembangunan masjid pada orang yang tidak seagama dengan kita? Bisa jadi, walaupun dia masih kemenakan Tumenggung Tirtonegoro, saudara sepupu Adipati sendiri, tapi dia hanya sebatas keluarga angkat. Ya betul. Bagaimana nanti jika masjid yang kita dambakan ini malah berbentuk seperti kelenteng? Kami ingin penjelasan. Saya tidak ingin di Sumenep ini ada masjid rasa kelenteng. Saudara-saudaraku, tolong dengarkan. Sebenarnya kita cuma punya satu keinginan, yaitu memiliki tempat ibadah yang layak, bukan? Ya betul. Tapi apa betul Lau Piango punya kemampuan untuk bisa mewujudkannya? Betul. Apakah mungkin ini bisa terjadi? Lagi pula, apakah Lau Piango bisa? Perlu kalian ketahui ya, yang seorang arsitek ini sebenarnya kakeknya, bukan Piango. Piango belum tentu mempunyai kemampuan seperti kakeknya, yang memang seorang arsitek. Oh, adakah dari teman-teman di sini yang pernah melihat hasil karya dari Lau Piango? Jangan-jangan Piango telah menyogok sang Gusti Adipati, sehingga dia menang dalam tender proyek ini. Ya betul. Kawan-kawan, tolong jangan cepat menyimpulkan, apalagi sampai menimbulkan fitnah. Kebaikan tetaplah kebaikan.
Jangan tertipu citra, sehingga kebusukan tampak indah. Kawan-kawan, apa yang diputuskan Gusti Adipati bukan tanpa alasan. Gusti Adipati pasti sudah berpikir panjang sehingga sampai pada keputusan ini. Salahkah Lopiango karena dia berbeda agamanya dengan kita? Haramkah menurut agama kita apabila ada masjid yang dibangun oleh orang-orang non-muslim? Adakah larangannya dalam hukum Islam ketika ada masjid yang dibangun dengan arsitek Cina dan tidak bisa kita gunakan untuk beribadah? Kalau semua pertanyaan saya nggak ada jawabannya, tunggu apa lagi? Mari kita bubar dan membantu pekerjaan Piango. Dan onjing laku cepak laku cepung lo aing kan sabekung kapan dicekena tedung cepur dan onjing laku cepak laku cepung lo aing kan sabekung kapan dicekena tedung cepur dan onjing laku cepak laku cepung lo aing kan sabekung kapan dicekena tedung cepur. Sebenarnya aku sekarang ini capek luar biasa Lung, tapi mau bagaimana lagi, pembangunan harus segera diselesaikan. Ternyata Piango itu luar biasa ya San. Tidak disangka dia punya kemampuan yang melebihi kakeknya. Kok lah ngocak, kalau melihat orang itu jangan dari celananya. Oh, celananya? Ya maksudnya kalau menilai orang itu jangan dari pakaiannya. Oh, kalau begitu ayo sekarang kamu buka baju dan celanamu. Buat apa? Mau saya nilai kamu. Dasar pornografer. Katamu tadi kalau menilai orang itu jangan dilihat dari pakaiannya. Jadi saya mau nilai kamu, berarti kan harus buka pakaianmu. Maksudnya begini, lihatlah Piango. Pakaiannya berbeda, agamanya berbeda, tapi kebaikannya tetap sama, tanpa melihat seperti apa kita. Sampai-sampai Rhoma Irama menciptakan lagu untuk dirinya. Ah, yang benar kamu, jangan mengada-ngada. Masa Rhoma Irama dibawa-bawa? Tak percaya kamu coba lihat dengan teliti. Nama panjangnya Lau Piango, nama panggilannya Piango. Ini lagunya. Piano, mari main piano. Oh, dasar gile, itu piano. Kan beda dikit gak ngaruh. Yang nggak boleh, itu bisa membelokkan sejarah. San, ngomong-ngomong, sudah berapa bulan kita bekerja di sini? Masih juga 4 bulan. Ada apa benar? Sepertinya lama banget ya. Sabar Lung, sabar. Hari ini sudah mulai tahap pekerjaan akhir, tinggal pasang atap, lalu kita pulang jenguk keluarga. Coba aku mau nanya, kalau pekerjaan kita ini pengen lancar, kita bekerja itu harus pakai apa? Ya, yang jelas pakai peralatan kerja dong, seperti cangkul, gergaji, dan masih banyak lagi. Benih jeria, bukan itu. Masih ada yang lebih penting dari itu. Apa ya? Yang jelas kalau untuk bekerja, cangkul, seperti cangkul, gergaji, itu sudah lebih penting. Tidak ada yang lebih penting dari cangkul dan gergaji. Apa? Bukan. Ada yang lebih penting dari itu. Apa coba? Apa ya? Sepertinya kalau orang bekerja pakai berkas itu sih. Ada yang lebih penting dari itu semua. Ayo coba pikir lagi. Apa coba?
Orang bekerja biar lancar itu dia harus pakai celana. Masa celana bisa memperlancar pekerjaan? Iya. Kok bisa gitu? Gak percaya? Coba lihat ini. Ini gara-gara bekerja tidak sambil pakai celana, jadinya repot dan tidak cepat pekerjaannya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, sudah hampir 1 tahun kita bekerja sama membangun masjid ini. Kita sudah seperti keluarga, makan bersama, tidur bersama, kita lakukan semuanya secara bersama-sama. Bolehkah saya meminta satu permintaan? Meskipun saya non-muslim, bolehkah saya menyapa saudara-saudara dengan sapaan Assalamualaikum? Sampean kan tahu saya ini non-muslim. Apakah boleh saya menyapa kalian dengan sapaan Assalamualaikum? Kalau memang tidak boleh, tidak apa-apa. Tapi, apakah boleh saya menyapa saudara-saudara dengan sapaan Assalamualaikum? Waalaikumsalam. Terima kasih, saya senang sekali karena salam yang saya sapa ke kalian, kalian jawab. Terima kasih saudara-saudara dan teman-temanku. Saudara-saudaraku, saya merasa terhormat berada di sini, bersama-sama memperjuangkan cita-cita yang mulia. Meskipun kita berbeda dalam banyak hal, tapi kita mempunyai satu kesamaan, yaitu cita-cita. Hidup Piango, hidup Piango. Demi Tuhanku dan demi Tuhanmu, saudaraku, saya bangga menjadi bagian dalam proses yang sakral ini, yaitu pembangunan Masjid Jami di Kota Sumeneb. Hidup Piango, hidup Piango. Hari ini jika kita tidak ada halangan, yang berarti kita akan menyelesaikan tahap akhir pembangunan masjid ini. Saudara-saudaraku, mari kita wujudkan apa yang kita dambakan, kita satukan tangan, satukan tekad, kita lipat gandakan semangat. Hidup Piango, hidup Piango.